tampilkan anak Emmy dan Aden Wong dalam podcastnya Dr. Richard Lee terancam hukuman pidana. Agar segera tim kuasa hukumnya Emmy mengambil langkah melaporkan pasal 330. Karena ancamannya 7 tahun, sehingga bisa segera dilakukan penangkapan dan penahanan. Bentuk kepedulian kami ya, dan bentuk daripada konkret kami mendukung Emmy sebagai seorang ibu yang dipisahkan oleh anaknya. Kami menyarankan tim kuasa hukum Ibu Emmy segera bersama Ibu Emmy melaporkan pasal 330 KUHP agar supaya dapat lebih cepat lagi TE ya ditangkap, ditahan, atau paling tidak dia bisa menunjukkan, dia bisa menginformasikan di mana keberadaan anak yang di bawah umur tersebut. Karena jelas ancaman pasalnya itu 7 tahun, sehingga pihak kepolisian dapat segera untuk bertindak. Kalau ini normatif ya Mas, maksudnya hari ini kan masih dalam tahap penyelidikan nih. Kalau penyelidikan kan masih tanya jawab nih di interview gitu. Jadi hari ini benar-benar normatif. Untuk selanjutnya seperti apa kita juga belum tahu gitu. Jadi nanti mungkin mohon pengertiannya juga, karena kami juga kan nggak bisa meminta banyak ya dari pihak kepolisian. Kami hanya mengikuti aja prosedur yang ada gitu. Nanti apabila ada panggilan juga mungkin bisa saling komunikasi lah. Kami menilai dari apa yang tergambar, ini apa yang tergambar ya, apa yang tergambar di video viral selama ini akan lebih cocok ya, akan lebih pas untuk menjerat terutama si orang yang kita duga orang ketiga ini dengan pasal 330 KUHP. Di mana di pasal 330 KUHP itu ya, kita dapat melaporkan TE ya dengan apa yang seperti dia lakukan di dalam video tersebut. Jadi kami mensupport, kami menyarankan kepada tim kuasa hukumnya Ibu Emmy untuk segera melaporkan TE dengan pasal 330 KUHP. Kalau untuk materi, karena ini sudah masuk di ranah upaya hukum, ya kita hargai aja lah, kita hormati. Mungkin bisa langsung ditanyakan ke pihak kepolisian nih. Saya yakin dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya khususnya pasti akan mengambil langkah-langkah yang memang harus ya atau dapat diterapkan kepada seorang TE. Ya, kalau dipanggil 1 kali tidak hadir, 2 kali tidak hadir, ini kita bicara atas laporan yang sudah dilaporkan ya. Itu tentu saja pihak penyidik Polda Metro Jaya dapat menetapkan TE itu masuk dalam daftar pencarian orang apabila memang dari 2 kali surat panggilan itu tidak ada respon yang baik atau tidak ada etikat baik dari seorang TE. Kalau saya jujur ya, saya tidak perlu menanggapi omongan-omongan dari advokat yang sudah tua itu. Agak sedikit ngiri mungkin sama saya ya. Saya masih muda, udah sukses, ganteng, lebih ganteng dari dia, ya kan? Sudah ya bisa dikatakan mungkin pada saat dia seusia saya jauh lebih dari dia gitu. Udahlah. Nggak usah dijawab yang gitu-gitu. Apa yang dilawan emang dia ditunjuk. Apa yang dilawan? Udahlah. Pengacara-pengacara yang sudah terlalu jauh di belakang saya kesuksesannya, ya sabar deh. Ada waktunya kau sukses. Untuk sekarang ini udah sabar aja dulu deh. Nanti saya akan kasih tahu, saya akan nanti saya kasih kesempatan dia naik Lamborghini gua. Udah deh, siap-siap ngelawan apa, bisa apa dia. Itu sih sebenarnya bukan omongan seorang pengacara senior ya terhadap saya juniornya. Kalau bicara masalah kekayaan, yang pasti ini bukan apple to apple. Saya sama dia tidak seumuran, saya sama dia beda levelnya, artinya ya dia lebih jam terbang lebih tinggi, lebih senior ya. Pastilah dia lebih kaya jauh. Jadi artinya saya sama dia bukan rival untuk dibandingkan secara materi atau secara apapun, bukan. Dia harusnya membandingkan dirinya mungkin dengan yang seusia dia, seperti mungkin sama Bang Otto Hasibuan ya, sama Bang Hotma Sitompul.
Coba kalau memang nantang udah dia. Kalau kau beli berlian aja seharga 15 M biar kalah berlian gua udah. Udahlah kau usah. Ini omongan-omongan naik pansus begitu nggak usah ditanggapi. Jawabannya adalah nih bilang nih. Ya. Perseteruan Emi BMJ dan Aden Wong tampaknya belum menemukan titik terang. Berbagai cara sudah dilakukan Emi untuk bisa mengambil kembali anak-anaknya yang kini berada bersama sang ayah Aden Wong. Beberapa kali Emi muncul di podcast hingga membuat video di laman Instagram pribadinya yang meminta tolong Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan anak-anaknya. Sebelum anak Emi sempat muncul dalam kontes Dr. Richard Lee dan memberikan klarifikasi yang seharusnya tak patut untuk usia anak-anak. Atas hal itu, banyak yang mengkritik keras Dr. Richard Lee karena telah membiarkan anak di bawah umur tampil di publik. Kini dokter kecantikan Richard Lee terancam pidana lantaran menampilkan anak-anak Aden Wong dan Ami BMJ dalam podcastnya. Kemungkinan adanya ancaman pidana pada Richard Lee ini diungkap oleh pakar hukum Alvin Lim. Disebutkannya apabila polisi tegas, Richard Lee bisa disebut terlibat. Kalau polisinya strike, polisinya lurus, Bang Richard Lee kena, ujarnya. Dikutip dari YouTube Cumi-Cumi, Kamis 21 Maret 2024. Ia menilai yang dilakukan Richard Lee bisa dikategorikan sebagai kejahatan yang tidak disengaja. Mohon maaf, walaupun dia nggak sengaja, kejahatan itu bisa sengaja, bisa kelalaian. Kalau sengaja pasti hukumannya lebih tinggi, ya kalau nggak disengaja ya hukuman lebih rendah. Karena dia nggak berkeinginan gitu loh, imbuhnya. Alvin membantah menyebut Richard sengaja akan lalai melibatkan anak-anak Aden Wong, tapi karena pikirannya akan memanfaatkan momentum khusus yang sedang viral ini. Nah, dalam hal ini saya nggak bilang Richard mau sengaja, tapi dia lalai karena dia berpikir, oh ini lagi viral, saya ambil. Ya udah deh, saya kasihan dia, lupa bahwa faktor anak di bawah umur itu butuh konsen dari sang orang tua, jelas Alvin. Tak main-main, apa yang dilakukan Richard bisa disebut bagian dari kekerasan. Yang dia lakukan sudah kekerasan dalam rumah tangga. Kalau polisi periksa itu kena, karena sang anak di dalam podcastnya menangis. Jadi itu semacam ada tekanan di dalam podcast tersebut, imbuhnya lagi. Lebih lanjut, kehadiran anak-anak Ami BMJ dan Aden Wong disebut akan menjadi jejak digital yang bersifat abadi. Menurut saya, anak-anak itu berbicara dengan kata-kata yang sudah bukan anak kecil dalam posisi bebas, di mana itu akan membuat anak trauma.